Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi manajemen likuiditas bank syariah. Kelompok 5 beranggotakan yang pertama Adelina Dandi, yang kedua Amelia Puspita Widiawati, yang ketiga Amalia Irlanda Rosa, yang keempat Lalitia Lokasitri Putri Fadilah. Selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian, pembahasan yang kedua ciri-ciri bank syariah yang murah, pembahasan yang keempat risiko likuiditas, pembahasan yang kelima strategi pengelolaan likuiditas, dan pembahasan yang keenam kesimpulan. Langsung saja ke pengertian. Menurut Muhdarsyah Sinungan tahun 1992, manajemen likuiditas bank adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Muhammad 2004, manajemen likuiditas adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan aset liability yang sesuai dengan perjanjian atau yang belum diperjanjikan. Jadi, manajemen likuiditas merupakan salah satu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan, dan di dalam pengelolaannya yang secara efisien ini diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, baik itu untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Selanjutnya, jadi secara umum pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, di mana fungsi dari likuiditas secara umum untuk A. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, B. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, yang C. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman, yang D. Memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan likuiditas bank syariah. Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan melalui mekanisme clearing dengan membebankan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan saldo bank menjadi kurang dari giro wajib minimum atau GWM, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar. Untuk menjaga kestabilan moneter bank syariah, BI menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan sertifikat wadiah atau titipan. Untuk mengatasi mismatch atau kekurangan arus dana masuk dari arus dana keluar, pada aktivitas bank syariah kesehariannya dapat diatasi dengan melalui fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau biasa disingkat dengan FPJPS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lalitia. Mekanisme pengelolaan likuiditas bank syariah. Karim 2010 menjelaskan mekanisme manajemen likuiditas bank syariah dengan mengklasifikasikannya dengan 3 macam, yaitu manajemen likuiditas sisi penghimpunan dana, manajemen likuiditas sisi penyaluran dana, dan manajemen GAP likuiditas. Yang pertama, manajemen likuiditas sisi penghimpunan dana seperti giro, tabungan, dan deposito. Jika di produk giro itu misalnya dengan media penarikan berupa cek atau biliet giro. Memang dimaksudkan untuk kegunaan nasabah melakukan transaksi baik menerima uang atau membayar uang kepada mitranya. Sehingga periode waktu pengendapan dana-dana di bank itu bersifat sangat jangka pendek.
Lalu kalau produk tabungan itu relatif lebih lama mengendapnya di bank karena tidak menggunakan alat tarik cek dan biliar di giro. Kalau di masa lalu, nasabah harus datang ke kantor untuk menarik atau menyetor uangnya ke rekening. Namun, dengan semakin luasnya jaringan, adanya ATM atau anjungan tunai mandiri atau disebut automatic teller machine, maka nasabah menjadi semakin mudah menarik dana tabungannya. Lalu ada produk deposito. Produk deposito ini relatif lebih dapat diprediksi waktu mengendapnya karena jelas tenornya. Saat ini tenor deposito di Indonesia terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk mengurangi dorongan nasabah mencairkan depositonya sebelum waktu yang diperjanjikan, biasanya bank mengenakan denda pencairan sebelum jatuh tempo. Lalu yang kedua ada manajemen sisi penyaluran dana, seperti pembiayaan konsumer, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Yang ketiga ada manajemen GAP likuiditas. Bila terjadi kekurangan likuiditas, bank syariah mencari dana antara lain dengan satu, menjual aset likuidnya agar mendapat likuiditas dalam hal bank syariah memiliki aset likuid. Yang kedua, menerima penempatan dana atau likuiditas dari bank syariah lain atau institusi atau individu lain. Yang kedua, bila terjadi kelebihan likuiditas, bank syariah itu menempatkan dana antara lain dengan satu, membeli aset likuid agar likuiditasnya produktif. Yang kedua, menempatkan dana ke bank syariah lain atau institusi lainnya. Dilanjutkan, teman saya Adelina. Ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat. Yang satu adalah memiliki sejumlah alat likuid, cash aset, uang kas, rekening pada bank sentral, dan uang lainnya, setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua adalah likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan repurchase agreement. Yang keempat, memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat. Selanjutnya adalah rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih beserta dapat mencakupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio, maka bank semakin likuid. Selanjutnya, resiko likuiditas adalah resiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Profesor Dr. H. Faidzal Rifai, MBA, DKK, dalam bukunya Bank and Financial Institution Management Konvensional and Syariah System mengkategorikan resiko likuiditas sebagai berikut. 1. Adalah resiko likuiditas pasar, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar atau market disruption. Yang kedua adalah risiko likuiditas pendanaan,
Risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional penyediaan dana, treasury, investasi, kegiatan, pendanaan, dan instrumen hutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irlanda. Strategi pengelolaan likuiditas. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas, dikaitkan dengan upaya pengembangan bank syariah, tuntutan deposan, profesionalitas, tingkat profitabilitas, dan kepatuhan terhadap sistem syariah. Bank syariah harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggiatkan pendidikan dan sosialisasi Bank Islam, khususnya menjelaskan tentang aspek-aspek ekonomi dan sistem nilai keislaman pada masyarakat. Yang kedua, terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bank Islam. Yang ketiga, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengertian dengan deposan atau investor dan partner bisnis. Mengidentifikasi beberapa banyak deposan rasional yang dimiliki bank. Keempat, membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk memonitor, mengevaluasi, dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas yang akan menimpa bank. Dan yang terakhir, menyiapkan kas dan cadangan likuiditas untuk kondisi tertentu. Instrumen manajemen likuiditas bank syariah. Itu ada 3. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM, clearing, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Giro wajib minimum atau GWM yaitu simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. Clearing, sarana perhitungan utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Dan yang terakhir, BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yaitu skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Kesimpulan dari PPT ini, yaitu likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik, karena akan berdampak kepada profitabilitas serta bisnis sustainability dan continuity. Hal itu juga tercermin dari Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari 8 risiko yang harus dikelola oleh bank. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Secara garis besar, kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh bank itu sendiri, sedangkan faktor internal pada umumnya adalah hal yang bisa dikendalikan oleh bank. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari presentasi kelompok 5. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, dapat diajukan melalui Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.